mengatur hubungan tenaga kerja agar lebih efektif dan efisien, membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Jenis-jenis MSDM dibagi 3. Yang pertama adalah memperbaiki tingkat produktivitas, memperbaiki kreativitas kerja, dan meyakinkan perusahaan dalam memenuhi aspek legal. Oke, Rafiq udah nih. Sekarang ya, silakan. Selanjutnya, satu, penempatan jumlah kualitas ketenagakerjaan. 2, memperkirakan perkembangan perekonomian perusahaan. 3, meramalkan penawaran permintaan MSDM. 4, menetapkan program kesejahteraan. Dan selanjutnya. Oke, terus gantian. Oh, porsinya 1. Sekarang saya akan menjelaskan tentang pengembangan MSDM. Pengembangan MSDM didorong oleh kemajuan peradaban, pendidikan, oleh pengetahuan. 2, MSDM sudah ada sejak adanya kerjasama antara 2 kelompok tertentu untuk mencapai tujuan. 3, pengembangan MSDM didorong oleh masalah ekonomi, politik, dan sosial. Terus selanjutnya ada komponen MSDM, itu ada 3, ada pengusaha, karyawan, dan pemimpin. Oke, udah selesai. Applause dong untuk teman-teman kita yang ganteng. Oke, seru ya. Nah, dari 3 cowok kece ini setelah menyampaikan tentang MSDM, manajemen sumber daya manusia, ada yang mau ditanyain nggak? Tentang aspeknya, tentang fungsinya, tentang yuk siapa? Lidah, Widi, silakan. Mau tanya? Ya, yuk, ya mau tanya nih. Siap-siap yang paling jauh ya. Ini tanya ini. Mau nanya dari kelompok 2, nama saya Alida Nur Hikmah. Bagaimana cara meramalkan penawaran dan permintaan SDM pada bagian peranan MSDM? Ya, udah langsung kita jawab ya. Alida, ya si cantik Alida, terima kasih sudah bertanya. Halo, masih stay ya? Oke. Akan dijawab oleh Put, silakan Bu. Saya akan menjawab pertanyaan dari Alida dari kelompok 2 ya. Jawabannya riset dan observasi. Riset, observasi, Iya. oke. Riset pasar ya maksudnya ya. Riset pasar berarti terjun langsung ke masyarakat, biar tahu apa sih yang mereka inginkan atau apa sih yang mereka butuhkan saat ini. Paham ya? Jadi seperti kalian, mau lebaran nih, menjelang lebaran nih, anak-anak muda pengennya baju abaya yang gimana nih, mereka riset ke sana. Apakah yang glitter atau yang warnanya kalem seperti itu, ya? Paham ya? Lalu observasi ya, lihat dong, mengamati. Paham ya? Lalu setelah riset, observasi, survei bisa pakai checklist. Oke, Alida terjawab. Ya, terima kasih. Lanjut terus dong. Mau tanya? Kaget ini ditanya. Apakah ini mau tanya? Oh, ini mau tanya? Ya boleh, silakan Bapak. Ya, ini banyak cewek-cewek yang mau tanya, silakan. Perkenalan Bu. Boleh sebutkan nama. Perkenalkan, nama saya Nuraini dari kelompok 6. ID, oke. Apa saja komponen yang didapat karyawan dari perusahaan tempat karyawan bekerja? Komponen yang didapatkan Oleh karyawan dari tempat perusahaannya. Perusahaannya. Iya. Udah lama loh dia ditanya. Komponen maksudnya itu bisa dalam aspek kesejahteraan deh. Kesejahteraan apa saja yang didapatkan oleh karyawan. Yang tadi, ayo
yang kalian sebutkan fasilitas. Terus apa lagi? Fasilitas tuh bisa tadi bisa apa? Mes ya? Mes. Terus apa lagi tadi? Oke, gaji. Lalu yang lain di belakang boleh silakan bantu. Reward contohnya kalau habis lembur ya, habis lembur terusnya setidaknya jangan rendah banget, itu kan bisa membuat kita termotivasi ya, membuat sejahtera. Oke, reward, fasilitas bisa tadi mes, bisa di tempat kerja fasilitas, tempat kalian hangout. Kalau ada disiapkan di tempat kerja kan jadi lebih nyaman di tempat kerja ya, jadi lebih betah kan? Ya. Oke, apalagi yang membuat kita sejahtera? Gaji, ya gaji UMR tuh. Oh, ke belakang. Ya, jangan lupa ya. Kamera kita di Sawani. Kapan itu di barang ya? Enggak, Bu. Satunya baru sama itu. Masih ada merahnya, Sam? Oke, ada lagi. Selain itu apa lagi? Udah. Ya, tadi jaminan sosial, K3, BPJS, ya dalam bidang kesehatan, ya. Atau juga ada yang membuat kita merasa sejahtera. Apa itu? Kan ya ibu sebutkan tadi. THR, iya dong. THR pastinya. Lihat, cuti, ya keren. Ini pinter deh. Cuti, THR, apa lagi? Gak apa-apa yang ada di kepala. Siap. Iya. Apa lagi? Oke, deh ya. Sampai situ dulu ya. Terus pertanyaan berikutnya apa lagi nih? Ya silakan. Sebutkan nama ya sayang ya. Multi CS, multi dan tim dan tim. Bagaimana? Sebutkan nama dulu ya. Perkenalkan, saya Nela Mariza. Oke. Bagaimana MSDM berkontribusi dalam menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan produktif? Bagaimana MSDM Berkontribusi dalam menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan produktif. menciptakan kondisi lingkungan kerja yang kondusif. Bagaimana manajemen sumber daya manusia bisa menciptakan lingkungan kerja yang kondusif? Ayo, satu, ibu kasih tahu, kasih kisi-kisinya ya. Dalam yang kita sebutkan tadi loh, dia memanage tentang kompensasi kesejahteraan karyawan. Lalu tadi tim manajemen sumber daya manusia memperkirakan bagaimana permintaan dan penawaran sumber daya manusia ya Put. Ya kan tadi kamu menjelaskan itu ya. Ya, ibu serahkan ke Apot coba. Yang permintaan dan penawaran sumber daya manusia tadi loh. Permintaan seperti apa, penawaran seperti apa? Seperti permintaan ketenagakerjaan manusia. Iya. Terus juga Apa yang sedang dibutuhkan? yang sedang butuhkan kayak tenaga kerja itu kayak butuh beban tenaga kerjanya, dan juga kayak jurusan kayak IT gitu kan, kayak mesin kan ada jurusan gitu. Iya. Teknik apakah sekarang sedang dibutuhkan seorang yang skillnya berkompetensi dalam bidang teknik ya, ya atau multimedia ya, ya. Oke. Gimana? Ada yang jawab? Jawab ya. Teman-teman ada yang jawab aja. Ada yang ngambil lagi nggak? Enggak. Warna pink sekarang ya. Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Satu lagi sebelum kita tutup. Ya silakan dari pojok pakai baju merah baru. Sebutkan nama saya. Baik, izin teknologi, saya Nur Arista, perwakilan dari kelompok 4. Bagaimana caranya manajemen SDM dapat membantu mempertahankan karyawan yang berbakat dengan jangka panjang? Iya, keren banget. Bagaimana perusahaan mempertahankan sumber daya manusia yang berpotensi, yang berbakat, supaya dia tetap stay di perusahaan tersebut.
gitu loh, nggak pindah ke perusahaan lain. Bagaimana? Jawabannya gitu aja, benar nggak? Bagaimana supaya kita merasa nyaman di perusahaan tersebut? Ayo, jawab. Ya, silakan. Agar bisa lebih nyaman itu tenaga kerjanya itu lebih jelas kayak tujuannya untuk mau apa kerja di situ, dan pelatihan dan pengembangannya itu juga harus lebih efisien tentunya. Terus kompensasi dan tunjangannya yang kompetitif. Ya, sip, ya. Ya, benar ya. Sini ya, yang coba Taufik ya. Ada penghargaan dong, benar nggak? Udah datang pagi, udah semuanya berjalan dengan baik, maksimal, ada penghargaan, ya. Baik berupa fisik, non fisik atau materi dan non materi dan non materi, benar nggak? Kalau materi contohnya tadi ya bonus, ya, atau level karirnya meningkat, ya kan? Yang di sini kan biar kelihatan semuanya. Lalu setelah itu kalau yang non materi kan penghargaan, sertifikat, jadi karyawan terdisiplin, benar nggak? Jadi karyawan the best tahun 2025. Siapa yang nggak bangga seperti itu ya? Dipanggil naik panggung, oke? Apalagi ditambah nanti levelnya jadi meningkat. Seperti itu teman-teman kalau menjadi seorang pemimpin di perusahaan kelak. Ya, semoga semuanya ibu doakan jadi pemimpin. SDM yang sukses semuanya. Ya. Gimana? Seru kan? Seru ya. Ya, ada saya lagi. Cukup. Oke teman-teman. Din mau jawab apa? Mau bicara apa Din? Host TikTok. Untuk Rutu, apakah ibu serahkan ke presentasi atau host TikTok dong yang ngomong? Mut, ayo sini Mut, kita tutup. Ya, ya nutupnya rapi banget, gak apa-apa. Ditutup acaranya, TikToknya ditutup dong. Sini tahu, mereka kalian tahu. Ya, tahu sih ya. Kalian teman-teman stand ya di TikTok, tap layar ya. Iya Bu. Biar 308 jadi kenal. Ayo, ini maju bertiga. Sabani kamu terus ikut ya, nanti kameranya udah tinggal dipegang nih. Silakan, kita tutup ya. Kamera depan, kamera depan. Kamera depan, kamera belakang. Kamera belakang aja belakang. Berarti berarti nggak kena. Elin nggak kena. Yuk, oke gimana maksudnya? Backlight Bu, itu Bu. Oke. Backlight. Oh, udah. Backlight. Maksudnya biar teman-teman kenal semua. Yuk, 1, 2, 3. Oke teman-teman semuanya. Teman-teman semuanya, terima kasih yang sudah nonton live kita di TikTok. Ngasih gift yang udah ngasih gift. Banyak giftnya dari Sabani tadi. Oh, Masya Allah Sabani, ternyata Sultan. Sultan 308, keren banget. Makasih ya udah kasih kita gift. Ya udah tetap layar, terima kasih. Insya Allah minggu depan kita live lagi yang lebih seru ya, ya. Oke. Siapin permen. Oke, kita tutup. Kalian dong. Host. Ayo tutup. Oke, kita tutup dengan 3 cewek cantik. Iya dong, masa 3 cowok ganteng. Cewek satu sini di belakang kamera. Oh iya, cewek satunya di kamera dan cewek-cewek yang ada di sini. Terima kasih semuanya. Kita tutup kuliah hari ini 11 April 2025 dengan ucapan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih semuanya. Aidi, makasih Widi. Kameramen, terima kasih banget. Ya, Sabani, the best. Kamera tetap ya, kamera tetap ya. Kameramen udah senyum.